Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya Kevin Kocavit dan beserta tim member kami ada Dwi Nur Arifin dan Richie. Di sini saya akan menjelaskan apa itu BUBOT, Board of Education Robot. BUBOT, of Education Robot adalah robot dari Parallax Inc. yang mana fungsi dari robot adalah sebagai alat pembelajaran atau edukasi mengenai pemrograman dan robotika. Robot ini memiliki roda yang dapat bergerak, sensor untuk deteksi rintangan, dan juga lampu sebagai indikator. Baiklah, perkenalkan nama saya Ricci dengan NIK 4222211005. Akan mempresentasikan penjelasan tentang logika Fuzzy. Fuzzy secara bahasa diartikan sebagai kabur atau sama-sama. Suatu nilai dapat menjadi benar atau salah secara bersamaan. Dalam Fuzzy dikenal derajat keanggotaan yang memiliki rentang nilai 0 hingga 1. Jadi dalam Fuzzy ini berbeda dengan logika binario biasanya, yang mana logika binario biasanya memiliki nilai benar 1 dan salah 0. Sehingga di dalam logika Fuzzy ini terdapat beberapa himpunan keanggotaan seperti benar, hampir benar, separuh benar, hampir salah maupun salah. Itu tergantung dari bagaimana kita mengaturnya atau menyeting dari hasil output logika Fuzzy ini. Dengan sifatnya seperti ini, ia memiliki beberapa kelebihan ketimbang logika binar, yaitu satu, sistem yang dibangun dengan logika Fuzzy dapat bekerja dengan berbagai jenis input, baik tidak presisi, terdistorsi maupun mengandung informasi yang noise. Dengan sistem logika Fuzzy, ia dapat mengambil input yang jauh lebih berantakan sehingga dibanding dengan logika bintang. Karena logika bintang kalau butuh data berantakan harus dirapikan. Sedangkan sistem logika Fuzzy ini akan jauh lebih mudah. Kedua, logika Fuzzy hadir dengan konsep matematika dari teori himpunan dan penerapannya cukup sederhana dan mudah dimengerti karena menggunakan penerapan manusia tadi. Dapat memberikan solusi yang sangat efisien untuk masalah kompleks di semua bidang kehidupan karena menyerupai penalaran dan pengambilan keputusan manusia. 4. Algoritma ini fleksibel dan aturan dapat dimodifikasi. Jadi logika Fuzzy ini akan kami gunakan pada Weebot kami yang mana sebelumnya menggunakan sistem PID. Dengan akan kami gabungkan dengan sistem PID dan logika Fuzzy sehingga kami harapkan dapat menghasilkan gerakan yang sesuai atau yang lebih baik. Soalnya sebelumnya pakai PID aja kalau punya masih kurang mulus. Baiklah, kita akan lanjut ke simulasi pada Weebot yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Sekian, terima kasih. Oke, untuk proses simulasinya, kita langsung saja masuk ke software Weebots. Saya telah buka Words untuk robot BUBOT. Di sini saya juga sudah menyiapkan untuk programnya. Ini program dengan kontrol PID. Kemudian saya juga telah menyiapkan program dengan kontrol PID ditambahkan dengan logic fuzzy. Nanti ya kita akan mencoba untuk membandingkan apa perbedaan antara keduanya. Oke, pertama saya jelaskan terlebih dahulu untuk kontrol PID-nya. Di sini ada nilai KPKIKD-nya. Kemudian di sini untuk rumus PID-nya. Dan di bawah sini ada untuk cache pergerakan dari robot untuk putaran rodanya kiri dan kanan. Jika dilihat untuk rumusnya untuk lap speed itu ada minus turn speed, terus kemudian dikurangi oleh PID output obstacle. Begitu pula dengan rate speednya, yaitu minus 2 dikali turn speed dikurangi oleh PID output obstacle. Dan kemudian untuk velocity motornya ini di set berdasarkan nilai dari lap speed and rate speed yang didapatkan dari cache yang tadi sebelumnya. Nah, ini kita langsung coba simulasikan terhadap robot BUBOT-nya. Jika ada obstacle, maka robot tersebut akan berbelok. Dan saya stop sebentar. Jika kita lihat untuk nilai PID outputnya dari obstacle, jika dia mendeteksi adanya tembok, dia nilainya itu 0,31. Kemudian untuk lap speednya itu minus 11. Kemudian rate speednya ada di angka 11.
Nah, di sini juga kita lihat, lanjutkan lagi. Belokan dari robot bubut tersebut terlihat begitu tajam ya sudutnya. Oke, kita lihat lagi, kita bandingkan lagi. Ini untuk speednya itu melonjak jauh dari speed awalnya 6, kemudian menjadi -11 dan 11 ketika bertemu dengan obstacle. Jadi dia berbelok tajam. Kemudian kita bandingkan dengan jika kita menambahkan logic fuzzy. Ini saya buka untuk programnya, saya kopikan saja. Kemudian saya buat ulang keyboardnya. Nah, sedikit penjelasan. Di sini kita tetap menggunakan KPK-EKD. Kemudian di sini masih ada untuk rumus PID-nya. Nah, di sini ada tambahan lagi untuk rumus fuzzy logic-nya. Di sini yang nanti akan menyebabkan perubahan jika kita simulasikan robotnya. Kemudian untuk case ketika berbelok atau kondisi putaran robot, di sini lap speed-nya masih sama rumusnya, menggunakan minus turn speed, kemudian dikurangi PID output obstacle. Begitu pula yang race speed, -2 dikalikan dengan turn speed, kemudian dikurangi PID output obstacle. Jadi bisa dibilang untuk case ini, case ketika berbelok ke kiri ini masih menggunakan rumus yang sama. Ini saya mengambil salah satu contoh saja ya. Begitu pula dengan case yang lainnya itu tetap menggunakan program yang sama, saya tidak mengubahnya. Kemudian di sini untuk velocity dari motor yang sebelumnya hanya mengambilkan nilai dari lap speed dan race speed yang didapat dari case tadi. Namun di sini kita tambahkan dengan fuzzy PID result, dimana jadi nanti ada perubahan dari pergerakan robot dikarenakan tambahan dari nilai fuzzy yang kita tambahkan pada program motor velocity-nya. Dan ketika kita simulasikan ini dengan posisi robot yang sama di world yang sama, jika kita lihat ketika dia menghadapi obstacle pertama, di sini bisa kita lihat untuk nilai obstacle PID-nya itu ada di 0,31, sama dengan seperti ketika menggunakan program yang awal yang pertama. Namun jika kita lihat lap speed dan right speed-nya ini berbeda jauh ya. Dimana lap speed-nya itu bernilai -7,1, right speed-nya bernilai 7. Jadi jika kita perhatikan lebih dekat lagi, lebih detail lagi, maka bisa dikatakan bila putaran dari robot ketika menghindari obstacle itu sedikit lebih halus. Tadi untuk program yang pertama dia langsung berputar dengan sudut yang lebar ya. Dan di sini dia menyesuaikan dengan keadaan sensornya. Jadi ketika ada perubahan dari sensornya, dia jadi tidak langsung berbelok dengan tajam. Jadi bisa dilihat dari contoh yang pertama tadi, ketika menghadapi obstacle dengan nilai 0,31, dia hanya mengubah kecepatannya dari menjadi -7 untuk lap speed-nya, kemudian race speed-nya menjadi 7,1. Begitu pula dengan yang obstacle berikutnya, untuk perubahan kecepatan dari motornya tidak begitu drastis. Jadi bisa dilihat ini tuh belokannya itu menjadi lebih halus, tidak setajam dari ketika hanya menggunakan PID control. Jadi mungkin itu saja kesimpulan yang bisa kami peroleh dari simulasi pada software Webots menggunakan PID control ditambahkan dengan fuzzy logic. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.